Pembangunan Pasar Smep di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung mangkrak. Rabu siang hanya ada beberapa pekerja saja yang terlihat masih berada di lokasi. Pembangunan Pasar Smep ini mandek akibat ditinggalkan para pekerjanya pulang karena kerja mereka belum dibayarkan. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait masalah ini. Pembangunan Pasar Smep ini seharusnya pada awal tahun ini sudah bisa difungsikan sebagai pasar modern. Satu lagi Pak Wali, ada niatan kita untuk ninjau Pasar Smep Pak Wali. Di sana ditinggalkan dengan pekerja Pak Wali karena belum dibayar kabarnya. Ya belum. Ya, nanti saya koordinasi dengan perdagangan dulu. Ya. Kalau itu sudah masuk nanti semua yang jalan harus pergi semua dihancurin. Jalan harus bagus lagi. Oke? Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Iwan Gunawan mengatakan pembangunan Pasar Smep sudah masuk dalam tahap pemeliharaan. Namun pihak kontraktor belum memperbaiki kerusakan bangunan sehingga proses serah terima bangunan belum terlaksana. Pasar Smep nanti kita serahkan ke Dinas Perdagangan ya setelah habis masa pemeliharaan. Setelah pemeliharaan? Kapan kira-kira Bang? Sekitar bulan Juli ya. Karena pemeliharaan itu sesuai aturan itu kan 6 bulan. 6 bulan masa pemeliharaan, jadi akan kita terima pekerjaan itu apabila setelah kita cek kerusakan sudah diperbaiki, baru kemudian kita terima. Pembangunan Pasar Smep telah dimulai sejak 2013 lalu dan sempat mandek lama. Pembangunan kembali dilanjutkan melalui anggaran APBD Bandar Lampung 2019 dan 2020. Total nilai pembangunan Pasar Smep 45 miliar rupiah. Jika sudah jadi, pasar ini diklaim memiliki sekitar 700 kios. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga cabai pada bulan Januari di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara masih belum stabil. Harga cabai merah dan cabai rawit masih naik turun. Rabu siang, harga cabai rawit naik signifikan dari Rp55.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai rawit ini sudah terjadi sejak sekitar 3 hari lalu. Menurut para pedagang, harga cabai rawit naik karena pasokan dari agen sedikit dan juga mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, untuk harga cabai merah sudah turun signifikan dari harga Rp60.000 kini dijual pedagang di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sekarang 70, ada yang 80. Dari berapa? Dari harga 40, 35, sekarang naiknya jauh. Yang turun? Yang turun cabai merah. Dari berapa ke berapa? Dari 60 sekarang 40.000. Cabai? Cabai, kalau cabai merah turun, cabai rawit naik. Cabai rawit dari berapa ke berapa Om? Dari 55 ke 70. Cabai rawit, cabai merah? Cabai merah dari 60 ke 40. Cabai hijau sendiri? Hijau dari 30 ke 25. Untuk harga sayur mayur, daging ayam, dan daging sapi masih stabil. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengendalikan harga cabai agar bisa stabil. Pasalnya, jika harganya masih naik turun, para pedagang pun bisa terancam rugi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seluruh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Lampung hingga kini belum menetapkan calon bupati dan wali kota terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 9 Desember 2020. Sementara dari 8 daerah yang melakukan pilkada, ada 4 daerah yang bersengketa di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 3 daerah itu adalah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Sementara 4 daerah yang tidak ada sengketa adalah Kota Metro, Waikanan, Lampung Timur, dan Pesawaran.
Menurut pihak KPU Lampung, Rabu siang belum ditetapkannya 4 kepala daerah terpilih karena masih menunggu surat dari KPU Pusat. Surat itu nantinya berisi proses penyerahan buku registrasi perkara konstitusi dari Mahkamah Konstitusi ke KPU Pusat. Calon bupati atau wali kota terpilih pada Pilkada Serentak Lampung akan ditetapkan paling lama 5 hari setelah penyerahan buku registrasi itu. Itu surat dari KPU RI-nya sampai di kita kapan? Kalau misalnya sore nanti sudah ada surat terkait dengan permohonan yang sudah terregistrasi dalam BRPK diterima oleh KPU Provinsi, kita sampaikan kepada KPU Kabupaten, bisa besok atau lusa teman-teman Kabupaten melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Bagi 4 daerah yang tidak ada sengketa pilkada, nantinya dipastikan sudah bisa ditetapkan sebagai calon kepala daerah terpilih. Sementara 4 daerah lain masih menunggu proses sengketa pilkada selesai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.